Hadirin, sekarang coba kita lihat diri kita, lihat rumah tangga kita, lihat keluarga kita, lihat pergaulan kita. Benar nggak selama ini tuh kita marah karena Allah? Atau selama ini kita marah karena pribadi kita dizolimi semata? Atau kita merasa tidak dihargai sebagai perempuan? Atau karena kita merasa tidak dianggap sebagai istri? Atau karena kita merasa tidak diakomodir sebagai pasangan? Dijelek-jelekin sebagai teman? Yang kalau kita evaluasi ternyata tuh ya semua tentang masalah pribadi dan isu pribadi, bukan karena hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Tapi kan emangnya haram Pak Ustadz? Enggak. Cuman berarti hidup kita tidak memuliakan Allah saja. Dan kalau hidup kita tidak memuliakan Allah, kita nggak akan mendapatkan ilmu nafi, nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan artinya kita nggak akan bahagia dalam hidup. Nggak akan bahagia. Nggak akan tenang. Dan tidak meneladani Rasulullah SAW. Nabi SAW nggak pernah ribut loh kalau itu berkaitan dengan hak pribadi beliau. Ketika gigi geraham Nabi SAW pecah, emangnya Nabi SAW berkoar-koar, ngamuk-ngamuk gitu? Enggak. Ketika Nabi kita SAW diusir dari Taif, emang Nabi caci maki mereka? Enggak. Ngamuk-ngamuk? Enggak. Dan pada saat itu dua malaikat Akhsyabain, dua gunung itu siap untuk membalaskan perlakuan mereka kepada Nabi SAW. Apa jawab Nabi SAW? Saya nggak mau. Kalaupun mereka demikian, saya masih berharap dari tulang sulbi mereka lahir generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu Nabi kita SAW. Nah, khususnya ibu-ibu, kita ini udah ngaji kan, dan katanya kita berusaha meneladani Rasulullah SAW. Nah ibu-ibu, saya mau tanya, kalau misalnya kita mendapatkan suami kita nggak perform sebagai suami, sebagai pasangan, sebagai pemimpin, marah nggak ibu-ibu? Aku kecewa, marah. Kenapa marahnya? Apakah marahnya sebatas karena hak kita tidak diberikan? Atau karena perintah Allah tidak dijalankan oleh suami kita? Ketika misalnya ada banyak istri kan yang bertanya, kalau suami terlibat komunikasi yang melampaui batas dengan wanita lain, yang melampaui batas, kira-kira perasaan ibu-ibu gimana? Kesal, marah. Coba dikejar lagi, marah dan keselnya kita itu sebatas karena hak kita dilanggar, kecemburuan kita sebagai wanita, atau ini tentang maksiat suami kepada Allah, ini tentang larangan Allah yang dikerjakan oleh suami kita. Coba kita jujur ibu-ibu sekalian. Ustadz, tapi kan tipis banget. Iya tipis.
Tapi bisa dikejar loh. Kalau ini tentang maksiat kepada Allah, maka permintaan kita, tuntutan kita kepada suami kita adalah tolong berhenti bermaksiat kepada Allah. Tolong berhenti bermaksiat kepada Allah. Dan kalaupun kita masih proses untuk, kita manusia biasa, kita wanita biasa, tetap ada lah dari sisi pribadi kita. Tapi itu tidak akan mengalahkan poin tertingginya itu tadi. Ia tetap menjadi alasan nomor 2 atau nomor 3. Nomor 1, kamu tuh jangan bermaksiat kepada Allah. Lalu coba cek diri kita. Kalau suami kita meninggalkan perbuatan itu, kita bersyukur karena dia telah kembali ke Shiratal Mustaqim, atau kita masih sakit hati. Lalu kita marah-marah. Dan kalau setiap ada beberapa kasus, kita ungkit lagi tuh. Kita ungkit lagi. Kalau benar kita marah karena Allah, ngapain kita ungkit lagi? Orang selesai mereka. Kenapa ungkit kesalahan suami yang 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, ada kadang-kadang 15 tahun yang lalu? Kamu juga maksiat dulu. Kalau memang karena maksiat, bukankah Allah Ghafurur Rahim? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah? Bukankah at-taibu min adzan kaman la dzanbalah, orang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa? Bukankah? Kok ini kayaknya lebih personal ya, bukan objektivitas bermaksiat kepada Allah. Ini udah masalahnya masalah personal. Berarti bukan Allah yang dimuliakan dan diagungkan, tapi kepentingan pribadi yang diagungkan, nafsu pribadi yang diagungkan. Nah, kira-kira kita bisa bahagia apa enggak, ibu-ibu, dengan pola demikian? Aku masih belum bisa memaafkan suamiku dari kesalahan fatal dia 5 tahun yang lalu. Berarti ini bukan marah karena Allah, padahal suaminya udah taubat, tapi tetap aja dia nggak bisa move on dari kesalahan suaminya 5 tahun lalu misalnya. Dia ungkit terus, tiba-tiba marah tanpa sebab karena keinget. Ini bukan marah karena Allah, ini marah personal, marah pribadi. Dan kalau marah pribadi, kita yang sengsara. Kayak konsep kita kan jelas ya, ibu-ibu. Yang sengsara itu yang bermaksiat atau yang melakukan ketaatan? Ibu-ibu, maksiat atau yang taat? Hah? Apa? Yang sengsara itu orang yang maksiat atau orang yang melakukan ketaatan? Yang maksiat kan? Oke. Ketika misalnya suami kita melakukan kesalahan fatal, maksiat fatal, pertanyaannya, kenapa istrinya yang sengsara? Harusnya kan yang sengsara suaminya yang melakukan kemaksiatan fatal. Istrinya nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan hal yang halal, setia dan bla 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 bla, sholat, puasa, zikir. Kenapa istrinya jadi hancur, jadi berantakan, jadi terpuruk? Harusnya kan kalau menggunakan kaidah
Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia dalam kondisi beriman, kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Orang yang melakukan amal soleh kan bahagia. Orang yang melakukan maksiat dia akan sengsara. Itu yang kita baca dalam surat An-Nahl 97. An-Nahl 97. Kalau suami melakukan kesalahan fatal, maksiat besar, harusnya kan dia yang nggak bahagia hidupnya. Dan dia aja gitu loh. Istrinya sih bahagia. Tapi kenapa istri juga hancur? Istri sengsara. Berarti dalam sebuah kasus bisa jadi bukan hanya suami yang melakukan kesalahan fatal, tapi bisa jadi istri juga melakukan hal tersebut. Maksudnya istri selingkuh juga? Enggak. Aku tahu Pak Ustadz, istrinya tuh baik-baik, gak pernah selingkuh, gak pernah main sama laki-laki lain, ngejaga dari laki-laki lain. Setuju. Tapi pertanyaannya, apakah kesalahan fatal hanya perselingkuhan? Apakah kesalahan fatal hanya perselingkuhan? Apakah nggak ada dosa di kehidupan ini kecuali perselingkuhan? Sehingga dalam sebuah kasus seperti itu hanya suami yang duduk di kursi pesakitan. Bukankah di antara kesalahan fatal tidak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita? Bukankah salah satu kesalahan fatal adalah pengagungan terhadap diri sendiri, pengagungan terhadap hawa nafsu? Bukankah itu kesalahan fatal sebagaimana perselingkuhan kesalahan fatal? Nabi SAW bersabda, hadirin, as-sidqu tuma'ninah. Jujur dan benar itu ketenangan. Ketenangan. Wal kadhibu ribah, dan bohong itu atau nggak benar itu adalah kegalauan. Kalau istri benar-benar berada di atas kebenaran, pasti tenang. Kalaupun sedih dan itu sebagai sisi wajar seorang manusia, dia nggak akan hancur. Karena cabang keimanannya jauh lebih kuat gitu. Karena dia masih mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu kita sebagai istri terpuruk, berarti ada yang salah juga dalam diri kita. Cuman beda kotak aja sama suami. Itu poin.